Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Lastri pada mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Ya, kita sekarang masuk membahas tentang jurnal. Sebelum terlebih dalam kita membahas tentang laporan keuangan, baiknya kita bahas tentang jurnal terlebih dulu. Dan bagaimana cara pengisian jurnal nanti kita akan praktek. Oke, kita mulai ya Dek ya. Jadi pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Nah, sekarang kita bahas apa itu yang dikatakan dengan jurnal atau pengertian jurnal. Jurnal merupakan catatan transaksi keuangan yang pertama-tama dibuat yang bersumber dari bukti transaksi. Nah, jadi pertama kali kita membuat bukti transaksi dari bukti transaksi yaitu jurnal. Nah, ada yang lain lagi yaitu jurnal adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatannya dilakukan berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan rekening yang didebet dan dikredit. Nah, proses itu disebut dengan journalizing. Nah, sebelumnya kalian kan sudah dijelaskan tentang bukti-bukti transaksi ya, dan sudah kita mengisinya, ada mengisi kwitansi, mengisi cek, mengisi biliar giro dan sebagainya. Nah, sekarang dari bukti transaksi tersebut kita buatkan jurnalnya. Nah, itulah. Jadi jurnal merupakan transaksi keuangan yang pertama dibuat yang bersumber dari bukti transaksi. Oke. Nah, kalau bentuk jurnal ya seperti ini ya, Dek. Bentuk jurnal, kita belajar jurnal umum. Kolom pertama dibuat adalah tanggal. Kemudian di kolom kedua adalah nomor bukti. Kemudian di kolom ketiga adalah keterangan. Kemudian di kolom 4 adalah referensi. Kemudian di kolom berikutnya adalah debit dan yang terakhir adalah kredit. Nah, sekarang ini ada penjelasannya ya. Penjelasan dari kolom-kolom jurnal. Kolom tanggal diisi tanggal, bulan, dan tahun transaksi. Jadi tanggal dan bulan tahun transaksi, misalnya kita dapat kwitansi, kita masukkan di sini, tanggal ini. Kolom nomor bukti diisi nomor bukti transaksi. Kalau ada nomor bukti transaksinya, kita masukkan ke dalam kolom nomor bukti. Berikutnya, kolom keterangan diisi nama perkiraan atau akun yang di jurnal. Jadi di kolom keterangan ini nanti akunnya, ya apakah kas, piutang, barang dagang dan segala macamnya masuk ke dalam kolom keterangan. Berikutnya kolom ref atau referensi diisi nomor kode akun. Nah, berikutnya yang debit ya diisi jumlah atau nilai perkiraan yang akan didebet. Jadi uangnya ya Dek ya. Berikutnya yaitu kredit, yaitu sama jumlah atau nilai perkiraan yang akan kita kredit. Jadi uang yang harusnya dikredit ditaruh di kredit, yang di debit taruh di debit. Itu. Kita lanjutkan. Nah, apa sih fungsi dari jurnal? Nah, fungsi dari jurnal umum adalah sebagai berikut. 1. Mencatat atau record, yaitu mencatat semua transaksi dan kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan perubahan posisi harta, utang, dan modal perusahaan. Nah, kalau terjadi pencatatan di jurnal, berarti ada perubahan posisi, baik itu harta, utang, ataupun modal. Kemudian fungsi secara historis, itu mencatat transaksi atau kejadian yang telah berlalu secara urut. Ya, waktunya kronologis, jadi berurut kita. Misalnya tanggal 1 dulu, diikuti tanggal 2, diikuti tanggal 3, dan seterusnya sampai tanggal
31, seperti itu. Kemudian analisisnya menganalisis pengaturan transaksi atau kejadian terhadap posisi harta, utang, dan modal sehingga dapat diketahui akun mana yang bertambah dan akun mana yang berkurang. Nah, instruktifnya memberikan instruksi atau perintah untuk mencatat, menggolong-golongkan. Ya. Nah, itu fungsi yang kedua. Jadi di dalam fungsi yang kedua nih ada fungsi historis, ada fungsi analisis, ada fungsi instruktif. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi dari jurnal yaitu informatif. Maksudnya bagaimana? Memberikan penjelasan tentang waktu dan peristiwa ekonomi yang terjadi, pengaruhnya terhadap akun yang bersangkutan, nama, debitur dan kreditur, dan sebagainya. Nah, itu fungsi yang ketiga. Fungsi yang keempat dari jurnal umum yaitu contoh jurnal dan buku besar untuk perusahaan yang sudah beroperasi lebih dari satu periode akuntansi. Nah, berikutnya yaitu kita lanjutkan. Nah, ini dek contoh dari jurnal tadi. Jadi kalau kita membuat jurnal, di atas dari jurnal ada nama perusahaan kita, PT apa, CV apa, misalnya usaha apa, misalnya servis ini, servis itu, salon ayu, salon cantika, dan seterusnya. Nah, kemudian di bawahnya kita buat jurnal umum, kemudian periodenya, ini bulan berapa. Nah, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret misalnya. Nah, seperti itu. Jadi periodenya kita tulis. Nah, ini tanggal tadi kita isi tanggalnya, kemudian nomor bukti transaksinya kalau ada. Kemudian ini adalah akunnya atau nama akun. Nah, ini adalah referensinya. Kemudian ini debit dan kredit. Nah, ini contoh dari form jurnal. Nah, kalau setelah diisi form jurnal tersebut contohnya seperti ini. Nih, ada tanggal dan tahunnya ya, Dek ya. Kemudian ini bulan 2013, kemudian tanggalnya ini, kemudian nomor buktinya ini, kemudian keterangan, referensinya, kemudian debit dan kredit seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan soal ini, kemudian sama-sama kita masukkan ke dalam form jurnal. Oke, ini Bu kecilkan saja. Nah, kamu perhatikan, pada tanggal 1 Januari 2020, Rasid memulai usaha, yaitu usahanya adalah gudang servis dan reparasi. Rasid menaruh uang tunai ke kas perusahaan sebesar 10 juta. Jadi maksudnya tanggal 1 Januari itu si Rasid ini membuka usaha gudang servis ya dan reparasi. Kemudian dia memasukkan modal sebesar 10 juta rupiah. Nah, bagaimana ini menjurnalnya? Sekarang kita lihat cara menjurnalnya. Nah, kamu perhatikan ini udah kita bahas tadi di keterangan, di tanggal ya Dek, tahunnya, ini bulan Januari, ini bulan di sini. Kemudian ini adalah tanggal 1 tadi. Kalau memasukkan uang ke perusahaan, nah memasukkan uang ke perusahaan berarti kas yang 11 ini yang paling atas. Nah, kas. Nah, ini nomor buktinya ya Dek ya di sini. Nah, referensinya nomor akunnya gitu. Tapi kalau kalian belum paham ini ndak diisi dulu ndak masalah. Nah, kita tulis di sini kas, kan masuk uang itu ke perusahaan, kas. Jadi di debit kas, di kredit strip. Nah, kemudian menjorok ini ya, menjorok ke dalam kamu kasihlah jarak agak 7 atau 10 spasi ke dalam modal awal. Siapa tadi itu namanya? Ini salah ini ya, bukan Rudi ya. Rudi pos siapa ya Dek ya? Nah, di sini kalau yang di paling atas itu adalah debit, kemudian yang di bawah ini adalah kredit. Jadi, kalau di dalam membuat jurnal harus balance, harus ada di debit dan harus ada yang di kredit. Yang di debit apa tadi? Karena memasukkan uang, berarti ini debit.
kasnya di debit. Tapi, nah kreditnya apa? Karena ini modal awal tadi, maka modal di kredit. Itu ya dek ya. Jadi kalau ada investasi awal tersebut, maka kas bertambah. Kalau misalnya investasinya itu berupa barang, misalnya motor, kendaraan, atau gedung. Aku investasi ini gedung. Berapa nilainya? 150 juta. Berarti di sini adalah gedung. Gedung 150 juta. Nah, kalau di jurnal namanya yang di kredit di sini ini pada itu adalah kreditnya pada modal. Nah, modal tadi 150 juta kalau seandainya ada gedung. Ini kebetulan kas ya, uang tunai ya. Jadi 10 juta, kas di debit, di kredit yaitu 10 juta juga. Jadi harus balance antara debit dengan kredit, harus seimbang. Debit diisi, kredit diisi. Tapi apa yang harus di debit, apa yang harus di kredit? Nah, kalau modal awal yang di debit berupa uang tunai yaitu kas yang di debit, yang di kredit modal. Kalau seandainya gedung tadi, nah berarti gedung yang di debit pada modal atau yang di kredit adalah modal. Kalau misalnya kendaraan yang kita masukkan untuk modal awal, jadi yang di debit adalah kendaraan, kemudian yang dikredit adalah modal, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Pada tanggal 2 Januari, peralatan bengkel dan perlengkapan bengkel dibeli dengan harga masing-masing yaitu 2 juta rupiah dan 750.000 rupiah. Nah, secara tunai. Nah, kalau kita mengeluarkan uang secara tunai, apa kita yang berkurang? Nah, ini harus kamu tahu ini. Nah, kita perhatikan jurnalnya. Nah, berarti kalau misalnya kita membeli peralatan bengkel ya dek ya. Nah, peralatan bengkel tentu yang bertambah di kantor kita adalah peralatan tersebut. Setelah kita beli, peralatan ada di kantor kita beli kan, berarti peralatan bertambah berada di sebelah debit 2 juta. Kemudian apa kita yang berkurang? Kita mengeluarkan uang tunai. Nah, kalau kita mengeluarkan uang tunai, berarti kas kita yang berkurang, berarti kas di kredit. Ingat ya, penulisan kalau yang di kredit dimasukkan sebanyak 7 atau 10 spasi ke dalam. Nah, berikutnya tadi ada juga perlengkapan ya, perlengkapan sebesar 750.000. Nah, di debit pada kas karena tunai, mengeluarkan uang. Nah, berarti kas kita berkurang. Nah, berada di sebelah kredit kalau kas berkurang. Oke. Kita lanjutkan ke transaksi tanggal 3. Tanggal 3 Januari bayar sewa tempat untuk bengkel secara tunai. Nah, berarti ini mengeluarkan uang lagi nih, berarti kas kita berkurang lagi nih. Kas berkurang sebelah mana? Sebelah kredit. Oke, kita lihat ya. Nah, tanggal 3 Januari, ini dia. Ini masih tanggal 2, tanggal 3. Nah, nama transaksinya adalah beban sewa. Kita mengeluarkan nyewa ya. Nah, menyewa kemudian sebanyak 3 juta rupiah di sebelah debit beban sewa pada atau di sebelah kredit adalah kas karena kita mengeluarkan uang tunai untuk sewa tadi yaitu 3 juta. Nah, seimbang ya dek ya. Berikutnya kita perhatikan lagi transaksi untuk tanggal 6. Uang muka. Tanggal 5 dulu ya dek. Tanggal 5 Januari pendapatan servis diterima. Nah, 800.000 secara tunai. Nah, berarti kita nih sekarang menservis ya motor orang, apakah mobil orang, kita mendapatkan uang misalnya 800.000. Nah, berarti kalau kita mendapatkan uang 800.000, kas kita bertambah dong. Nah, kalau kas bertambah sebelah mana? Nah, kita lihat di jurnalnya. Nah, perhatikan. Nah, ini jelas ya nomor tanggal 5 tadi ya. Kas bertambah, berarti kas bertambah di sebelah debit. Pada apa? Pendapatan servis. Nah, pendapatan servis kita terletak di sebelah kredit 800.000. Gitu. Kita lanjutkan lagi untuk transaksi tanggal 6. Nah, uang muka untuk pekerjaan cat mobil. Nah, kita nerima nih deh uang muka ya, tapi belum kita kerjakan sebanyak 4 juta rupiah sebagai pendapatan servis.
Uang muka untuk pekerjaan cat mobil sebanyak 4 juta rupiah sebagai pendapatan servis. Nah, oke, kalau transaksi nomor 6 kita lihat tanggal 6 kita lihat berarti ini kas ya, kas bertambah 4 juta pada pendapatan servis 4 juta ya. Berikutnya kita lihat lagi transaksi tanggal 8. Tanggal 8 Januari dibayar gaji pegawai 150.000 secara tunai. Nah, kalau membayar berarti kas kita juga berkurang. Kita lihat yang tanggal 8, kita perhatikan. Nah, beban gaji di sebelah debit 150.000, ini kredit strip. Kemudian pada kas ya, yang dikredit adalah kas sebesar di debit strip, kemudian kas dikredit 150.000 karena kas kita berkurang sebanyak 150.000. Oke, kita lihat lagi transaksi berikutnya, transaksi tanggal 9. Faktur penagihan atas pekerjaan cat mobil sebesar 1.200.000 kepada usaha pengangkutan makmur. Nah, ini kita mendapat uang lagi 1.200.000 nih. Bagaimana transaksi di dalam jurnalnya? Kita perhatikan. Nah, ya itu ini kan masih apa ya deh, yang tanggal 9 tuh kita perhatikan faktur. Nah, faktur penagihan. Jadi faktur baru berupa faktur ya. Berarti orang itu masih ngutang. Jadi orang yang memperbaiki mobil di tempat servis kita, dia masih ngutang 1.200.000. Berarti masih faktur ya. Nah, di sini di jurnal bagaimana bunyi jurnalnya? Tanggal 9 berarti piutang. Jadi kalau orang itu masih berutang ke kita, berarti itu piutang. Kalau faktur itu kan dia berutang ya. Nah, piutang usaha di debit sebanyak 1.200.000, strip kredit, kemudian pada atau di kredit yaitu beban servis, pendapatan servis, yaitu debit strip, kemudian kredit 1.200.000. Nah, itulah transaksinya, pembukuan di dalam jurnalnya. Kita perhatikan untuk tanggal berikutnya, tanggal 16 ya, membayar utang kepada PD banget sebesar 1.500.000 dengan jadwal transaksi pada tanggal 4 Januari. Nah, ini membayar utang. Ingat membayar utang ya, Dek ya. Nah, kita perhatikan jurnalnya bagaimana. Nah, kita perhatikan tanggal berapa tadi, Dek? Itu tanggal membayar utang tanggal 16 ya. Tanggal 16 kita perhatikan. Nah, tanggal 16. Nah, utang usaha di debit sebesar 1.500.000, yang dikredit adalah kas karena kas kita berkurang karena kita membayar ya. Kas kita berkurang maka kas berada di sebelah kredit. Nah, yang di debitnya adalah utang usaha. Nah, berikutnya untuk transaksi tanggal 20, kita perhatikan transaksi tanggal 20, membayar biaya telepon 20.000. Ini bayar lagi, berarti kas kita berkurang ya, Dek ya. Kita perhatikan jurnalnya bagaimana. Nah, beban telepon di debit sebesar 20.000 rupiah, kemudian kas kita berkurang di kredit sebesar 20.000 rupiah. Kita perhatikan lagi soalnya. Tanggal 22. Tanggal 22 membeli perlengkapan kantor sebesar 150.000 dan peralatan kantor sebesar 400.000 secara tunai. Nah, kalau tunai perhatikan, Dek, ini kas berkurang lagi ya. Kas berkurang lagi, kita perhatikan transaksinya di jurnal. Tanggal 22 ada 2 kali ya. Pertama perlengkapan dulu, perlengkapan kantor. Nah, karena kita membeli, karena perlengkapan kita bertambah berada di sebelah debit, itu 150.000 rupiah. Kemudian kas kita berkurang karena kita membelinya tunai, kas berada di sebelah kredit sebesar 150.000 rupiah. Kemudian masih pada tanggal yang sama, yaitu
peralatan kantor kita membeli juga, berarti peralatan kita bertambah, berada di sebelah debit sebesar 400.000, bukan 4 juta ya, 400.000. Kemudian karena kita membelinya dengan kas, berarti kas kita berkurang, membelinya dengan tunai, kas kita berkurang, maka kas berada di sebelah kredit sebesar 400.000. Nah, kita perhatikan untuk soal transaksi tanggal 23. Rasid mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Nah, secara langsung. Jadi Rasid ini mengambil uang untuk kepentingan pribadinya. Bagaimana transaksinya? Nah, kita perhatikan. Tanggal 23. Jadi kalau dia mengambil uang itu berartinya prive ya dia. Prive itu adalah pengambilan uang oleh pimpinan perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Namanya itu prive ya. Jadi prive berada di sebelah debit yaitu Rp150.000. Kas kita berkurang yaitu kas di sebelah kredit sebesar Rp150.000. Oke. Selanjutnya transaksi kita perhatikan transaksi tanggal 27, pendapatan jasa reparasi. Nah, kita mereparasi mobil orang lagi, kemudian mendapatkan jasa sebesar Rp600.000 secara tunai. Bagaimana kita menjurnalnya? Kita perhatikan di dalam menjurnal pada tanggal 27 tadi. Jadi kas kita bertambah, kalau kita mendapatkan uang tunai dari pelanggan kita, kas kita bertambah berada di sebelah debit Rp600.000. Nah, di kredit apa? Pendapatan reparasi. Itu sebelah kreditnya pendapatan reparasi sebesar Rp600.000. Berikutnya kita lanjutkan ya, Dek. Untuk transaksi tanggal 28, nah, pendapatan servis lagi sebesar Rp400.000 diterima secara tunai. Nah, mendapat lagi ya, Dek ya. Kita perhatikan jurnalnya. Bagaimana jurnalnya? Tanggal 28. Nah, kas kita bertambah lagi karena kita menyelesaikan pekerjaan servis kita. Uang kita menjadi banyak. Ya, kas bertambah di sebelah debit sebesar Rp400.000. Kemudian yang dikredit yaitu pendapatan servis sebesar Rp400.000. Next, kita lanjutkan. Untuk transaksi tanggal 29, nah, dibayar gaji pegawai sebesar Rp250.000 secara langsung melalui transfer. Nah, kalau kita membayar gaji berarti kas kita juga berkurang ya, Dek. Kalau kas berkurang berarti kas berada di sebelah, nah, kita perhatikan. Nah, ini beban gaji. Nah, ini kan biaya ya, Dek. Kalau kita mengeluarkan uang, membeli, itu termasuk ke dalam beban. Beban apa? Beban gaji, beban apa? Beban listrik, beban apa? Beban air, dan segala macam. Beban gaji di debit Rp250.000. Dan kas kita berkurang berada di sebelah kredit sebesar Rp250.000. Oke. Kita lanjutkan ke transaksi yang terakhir yaitu tanggal 30 Januari, pendapatan servis mobil yang telah selesai dikerjakan Rp550.000 secara tunai. Jadi kita menservis mobil orang lagi, kemudian kita dibayar sebesar Rp550.000 lagi. Berarti ini kas kita bertambah. Kas bertambah di sebelah mana? Nah, kita perhatikan jurnalnya. Nah, ini kas bertambah pada tanggal 30 karena kita mendapatkan uang dari hasil jasa kita menservis mobil orang. Kas bertambah terletak di sebelah debit sebesar Rp550.000. Nah, yang dikredit apa? Pendapatan servis. Pada pendapatan servis di sebelah kredit sebesar Rp550.000. Ya. Nah, sekarang jurnal itu kita jumlahkan. Kalau jurnal itu harus seimbang, balance namanya, antara debit dengan kredit harus seimbang. Nah, kita perhatikan. Wah, ini bergeser ya, Dek ya. Ini harusnya sebelah sini. Jadi, sama-sama di sebelah debit nanti nilainya adalah 28.200.000, sebelah kredit juga 28.200.000. Ini tinggal digeser sebelah sini ya, Dek. Lupa tadi. Ini digeser sebelah sini. Di kolom ini tidak ada ya, Dek ya. Nah, itulah penjelasan tentang jurnal ya. Cukup sekian dulu dari Bu Lastri ya tentang materi jurnal kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kalian bagaimana caranya pengisian di jurnal umum.
Nah, akhirul salam, belasri mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat.